Halo, apa kabar Anda semua hari ini tanggal 24 Desember 2020, jadi satu hari lagi bagi umat Kristiani akan merayakan hari Natal. Saya kira sebagian besar dari Anda mulai sibuk nih. Saya nggak tahu tradisinya bagaimana ini. Biasanya apakah bikin kue kayak mau lebaran nih, Bung Rocky. Gimana kalau di Manado, gimana tradisinya tuh menjelang Natal begini? Saya ingat saya waktu masih anak-anak itu di Manado itu pasti udah gembira-gembira, jingkrak-jingkrak. Dan Manado itu kalau lebaran waktu saya masih anak-anak di situ, itu yang Muslim itu justru nyari ampau di keluarga Muslim. Demikian sebaliknya kalau ya. Kalau Natal yang Muslim nungguin ampau di rumah Nasrani. Jadi itu hal yang sangat biasa dan orang nggak lihat itu sebagai soal keyakinan, itu soal kebudayaan aja kan. Merayakan Lebaran, merayakan Natal itu kunjung mengunjungi antara umat beragama, itu hal yang benar-benar menggembirakan itu. Ya, itu yang tiba-tiba sekarang kok itu jadi mencemaskan. Nah, itu dia ya, itu menarik cerita Anda itu karena tepat sekali itu yang hilang dari kita sekarang ini. Jadi bahkan dalam situasi menjelang hari raya perayaan keagamaan, situasi kegembiraan seperti yang Anda sampaikan itu tidak terasa gitu, malah yang terjadi adalah mulai mencemaskan situasinya. Iya, itu bagaimana mungkin kita bisa nikmati lagi situasi semacam itu puluhan tahun lalu, bahkan di awal kemerdekaan itu orang sangat biasa itu mondar-mandir antara tetangga yang berbeda keyakinan, tapi disebut berbeda keyakinan, bukan problem itu. Sekarang disebut soal itu problem, bahkan satu keyakinan mesti ada keyakinan yang jadi ukurannya tuh, sehingga orang akhirnya masuk di dalam keengganan untuk bertegur sapa itu. Lalu negara yang seharusnya mengembalikan keakraban itu, justru negara melakukan semacam pseudo provokasi gitu. Saya sebut pseudo provokasi ya. Karena istilah-istilah negara itu menimbulkan, bukan sekedar menimbulkan, sudah menyebabkan divided nation. Jadi kan seluruh politik kita dalam 5 tahun terakhir ini itu dihuni oleh semacam curiga-mencurigai tentang nasib kita di langit nanti. Itu urusan nantilah, urusan langit. Urusan kita adalah keadilan di bumi, soal korupsi bansos, soal asabri, soal macam-macam. Kan itu sebetulnya yang mesti difokus dari pemerintah. Nah, itu juga yang saya inginkan diucapkan oleh Menteri Agama misalnya yang baru, atau Menteri Sosial yang baru, Ibu Risma. Jadi terasa ada kesosialan manusia dan ada relasi religiositas yang basisnya adalah upaya untuk merawat agar supaya bangsa ini tumbuh di dalam peradaban yang setara itu. Bukan tiba-tiba kasih poin bahwa yang ini radikal, yang ini intoleran. Itu apa itu soal-soal semacam itu. Gitu, Hersul. Iya, ini memang orang kemudian banyak menyoroti persoalan figur Menteri Agama ini, karena bagaimanapun kan punya jejak digital beliau juga orang kemudian tidak lupa gitu. Nah, padahal sebenarnya orang banyak berharap harusnya Departemen Agama itu ya tempat bermukimnya para, kalau kadang tokoh di situ yang punya wisdom yang tinggi, itu yang melihat bahwa banyak ada persoalan-persoalan bangsa, jadi message yang sampai juga sejuk gitu. Ya, saya kira begitu konsep Departemen Agama, yang sebetulnya kan departemen itu hanya mengurus administrasi dari orang yang beragama itu. Bukan mengurus keyakinannya, itu nggak ada urusan dengan negara keyakinan orang kan. Jadi haruslah mulai dengan satu posisi akademis. Jadi Menteri Agama, saya kira juga Menteri Agama yang baru orang yang terlatih di dalam dunia intelektual, punya komunitas yang mendukung pikiran-pikiran terbuka itu. Karena itu dasar itu yang mesti dilihat oleh publik, bahwa Menteri Agama ingin untuk mengakrabkan kehidupan bernegara dengan argumentasi sosiologis itu. Jadi sebetulnya itu porsi pertama dari Menteri Agama untuk menghadapi bangsa yang divided ini. Nah, dalam upaya itu harus ada konsep utama yang diajukan, yaitu kesetaraan warga negara tuh. Kebebasan orang untuk mengucapkan pikirannya dalam soal keyakinannya tanpa harus dilabeli intoleran. Kan soal intoleran ini bukan urusan
negara sebetulnya. Ini urusan keakraban bermasyarakat. Jadi toleransi itu timbul kalau negara bisa kasih suasana. Nah, suasana itu yang nggak dihasilkan oleh negara, maka terjadilah intoleran. Lalu negara menganggap yang intoleran pasti teroris, yang teroris pasti musuh negara. Kan itu lompatan-lompatan logika yang sebetulnya memalsukan kesejarahan kita. Kesejarahan kita baik-baik aja tuh, nggak ada istilah toleran, intoleran, minoritas, mayoritas. Baru sekarang soal-soal itu jadi seolah-olah kalau nggak mengucapkan itu bukan politisi itu. Kalau nggak mengucapkan itu bukan menteri. Jadi bahasa kita itu dipakai sebetulnya untuk mengumpankan isu lalu nanti dikendalikan itu. Ini sebetulnya kerjaan pemerintah yang lagi panik dengan kehidupan ekonomi, lalu mulai cari cara untuk menstabilkan masyarakat melalui isu-isu yang panas, isu-isu yang sensitif itu. Nanti begitu ada orang yang bikin tafsir sedikit nyeleneh atau satire atau mempertanyakan statement menteri, lalu tiba-tiba ada ITE, undang-undang ITE laporin. Jadi bagaimana mungkin kita mau hidup di dalam kehidupan demokrasi kalau orang itu siap-siap untuk mengintip Twitter orang lain, siap-siap untuk mengintip WA orang lain, lalu tiba-tiba udah pergi ke polisi melaporkan. Ngapain itu hidup semacam itu? Kan itu bukan hidup yang dimaksudkan oleh para founding person kita, oleh para pendiri bangsa. Oke, saya kira mungkin Pak Menteri Agama yang baru pasti akan menyadari itu perannya. Perannya berbeda dong pada waktu beliau menjadi ketua sebuah ormas, apalagi kemudian menjadi politisi, karena kan beliau kan politisi PKB dengan ketika dia menjadi pejabat publik, dan ketika dia berada sebagai pejabat publik itu harus berdiri kepentingan semua golongan, karena di Kementerian Agama juga semua agama kan. Iya betul, saya kenal Banser, teman-teman di PMII itu, NU-nya, saya banyak berteman, bahkan di awal reformasi saya memberi kuliah rutin di Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia yang berafiliasi dengan NU. Demikian juga tokoh-tokoh Ansor itu. Jadi sebetulnya saya mengenal logik di dalam NU itu, dan kita tahu bahwa NU dirancang untuk menghasilkan kimia bersama, yaitu kimia keadilan, kimia keakraban. Karena itu saya berteman dekat dengan Gus Dur tuh. Jadi saya ingin lihat situasi itu, situasi sebelum kita diumpankan ke dalam pertandingan politik hidup mati Pilpres kemarin. Ini kan semua bawaan dari Pilpres kemarin kan. Padahal dua tokoh yang dielulukan dan diinginkan menjadi pemimpin alternatif oleh mahasiswa, emak-emak, buruh segala macam, Prabowo Sandi kan udah ada di kabinet. Jadi mestinya kan nggak ada lagi soal-soal semacam itu. Nah, sebetulnya karena beliau berdua, Prabowo dan Sandi, ada di kabinet, maka sempurnalah kabinet itu menghidupkan kesepakatan untuk menjaga NKRI. Kan mestinya begitu kan. Lalu apalagi yang diperlukan? Mengulik-ngulik Twitter orang, mengulik-ngulik WA atau akun orang, itu kan nggak diperlukan lagi. Karena itu kemudian orang berpikir, oke, kalian semua udah masuk kabinet, maka mari kita lakukan pertandingan politik melalui argumentasi dengan cara beroposisi pakai akal, kan itu kan. Jadi sebetulnya sudah selesai pertandingan politik, bahkan winner takes all itu, semuanya masuk istana. Maka biarkan bagian oposisi itu bekerja dengan kemampuan dia sendiri itu. Habib Rizik beroposisi, jelas beroposisi, hormati aja, harus dihormati posisi oposisinya tuh. Dia boleh nggak ditangkap, boleh, tunjukkan kriminalnya, selesai. Jadi jangan dikaitkan dengan posisi dia sebagai oposisi. Demikian juga Gatot Nurmantio tuh. Mulai di kemarin ada petasan dilempar ke situ dan orang mulai berpikir ini ada orang iseng atau memang ada upaya untuk memancing lagi kan. Jadi kita menginginkan sebetulnya keadaan ini ditumbuhkan justru di akhir tahun, ada perenungan akhir tahun, supaya masuk di 2021 orang merasa oke, ini ada suasana baru lah tuh paling enggak. Jangan sampai masuk 2021 dengan wajah kekerasan itu, dengan headline di mana-mana terorisme, radikal, intoleran. Kan itu mestinya hilang dari headline media massa di 2021. Ya.
Ya, saya juga berpikir seperti itu. Jadi saya melihat harusnya situasinya kan sejak lama saya berpikir kenapa sih kita memilih jalan politik jalan buntu begitu, kemudian idiom-idiom kekerasan yang diintroduksi kepada publik gitu. Toh kan kita tahu kemarin sejak awal kalau misalnya Habib Rizik Sihab dianggap sebagai salah satu tokoh utama oposisi sekarang, dia kan juga menawarkan rekonsiliasi, dialog dan sebagainya. Jadi menurut saya harusnya ini disambut begitu. Dan kalau kita bisa duduk bersama kan kita bisa tahu apa sih yang ada di kepala masing-masing gitu dan apa yang nggak cocok di antara kita bisa diomongin gitu, bukan dengan keras-kerasan gitu. Iya, Habib Rizik itu dokter loh. Dia di train di dalam metodologi. Dia punya kapasitas untuk menghasilkan narasi yang akademis itu. Ajak aja ngobrol kan. Kalau dianggap Habib Rizik nggak bisa diajak ngobrol, ya itu kalau dia lagi pegang mic dengan sendirinya dia, maka apa namanya, karakter anak Betawi itu anak Tanah Abang itu kan itu hal yang simple aja, itu cuma soal parole itu kalau dalam ilmu bahasa itu langgam bicara orang aja tuh. Tapi saya percaya dia nggak akan mengobrak-abrik Indonesia. Bagaimana caranya mengobrak-abrik Indonesia itu? Mau melawan siapa itu? Jadi sebetulnya keadaan kita hari ini menjadi absurd karena orang ingin menangkap orang ingin memenjarakan orang itu, rezim maksudnya. Jadi di kepala rezim itu harus ada yang dipenjarakan tuh. Demi apa? Nah, itu soalnya mesti saya terangkan bahwa di dalam sejarah politik dunia begitu ada krisis ekonomi yang tidak bisa diselesaikan sehingga memulai tuntutan public opinion untuk minta justice, maka negara pasti akan mengendalikan dengan cara kekerasan. Nah, cara yang paling mudah adalah sebarkan isu bahwa ada yang ingin mengganggu stabilitas. Jadi itu udah jadi rumus dasar dalam politik regimentasi, yaitu yang biasa disebut politics of exclusion gitu. Jadi disingkirkan dari medan politik supaya rakyat merasa bahwa negara hadir karena sedang memusuhi seseorang itu atau satu kelompok itu. Itu sebetulnya untuk mengendalikan opini aja. Padahal basis dari ketidakberesan hari ini adalah soal injustice. Mengapa Habib Rizik tetap bicara lantang? Ya karena masih ada korupsi. Mengapa Gatot Nurmantio masih bicara lantang? Karena ada ketidakadilan. Itu sinyalnya. Kapan mereka harus berhenti bicara? Gampang, kalau ada partai oposisi yang mengucapkan itu. Kan itu pilihannya aja kan. Atau ada akademisi yang lantang untuk memberi kritik pada pemerintah tuh. Nah sialnya sekarang akademisi juga diem aja di kampus kan. Maka beberapa akademisi yang kebetulan adalah public figure dianggap juga sebagai oposisi. Rizal Ramli adalah public figure, tapi dianggap di oposisi padahal dia akademisi. Said Didu dianggap oposisi karena dia public figure. Padahal Said Didu adalah doktor yang mampu untuk menerangkan keadaan ekonomi. Jadi begitulah saya anggap norak betul ya cara rezim mengamati politik. Jadi gerak-gerik politik itu selalu dimaksudkan untuk menjebak seseorang demi memenjarakannya. Kan ini buruk sekali sebagai pelajaran berbangsa kita. Ya, makanya itu sekarang ini kan situasi akhir tahun, situasi menjelang Natal, tahun baru dan sebagainya. Saya kira kita penting juga itu menyerukan kepada pemerintah, coba dong tolong di tone down gitu, di suaranya direndahkan sedikit gitu, dan kemudian pahami bahwa posisi teman-teman di oposisi ini kan sebenarnya dalam rangka menjaga pemerintahan, dalam rangka check and balance gitu kan. Karena Anda tadi menyinggung soal oposisi di parlemen sudah tidak lagi efektif. Iya itu. Ngomong nih akhir tahun, jadi kadang-kala akhir tahun tuh ada semacam ya orang sebut refleksi sebetulnya, tapi sekaligus semacam keyakinan bahwa kita bisa lampaui tahun ini, tahun yang penuh dengan sinyal kekerasan supaya dihentikan. Betul tadi istilahnya apa, tahunnya diturunin, atau kalau di studio namanya pitch control gitu ya, volumenya diatur sehingga lebih enak di kuping itu. Jadi kalau presiden atau kekuasaan selalu kasih sinyal bahwa supaya fungsikan media massa, media sosial demi kepentingan bangsa, ya itu juga berlaku pertama-tama buat istana. Istana bikinlah suaranya itu jangan terdengar bising itu, seolah-olah ingin marah terus. Dan kita bercanda-bercanda aja, bikin satir. Said Didu kasih semacam ya kritik kecil untuk mempertanyakan apa yang disebut oleh Kodari misalnya tuh. Lalu dianggap itu sebagai penghinaan.
Coba baca bahasanya itu, bahkan saya tidur pakai kata tanda petik itu. Apakah ini yang disebut oleh Kodari dengan istilah kekerasan lalu akan menggebuk Muslim politics? Kan itu percakapan sebetulnya kan, supaya terbuka pembicaraan. Nah, percakapan itu harus dilayani dengan argumentasi, bukan tiba-tiba akun saya tidur dilaporin ke polisi. Kan ini macam-macam. Jadi kita masuk di dalam suasana yang anomi. Anomi artinya nggak ada pendapat, lalu berupaya untuk menjegal pendapat orang lain. Itu keadaan anomi dalam logika tuh begitu. Kalau seseorang nggak punya pendapat, ya udah diam aja kan. Bukan karena dia nggak punya pendapat, maka dia halangi orang lain berpendapat. Boleh aja halangi orang lain berpendapat. Dengan apa? Ya dengan pendapat, bukan dengan laporan ke polisi. Itu agak konyol. Tapi saya anggap ini semacam pelajaran supaya semua juga teman-teman ormas menganggap bahwa kita sama-sama hendak menumbuhkan ulang Indonesia yang berpikir gitu. Saya kira itu yang FNN inginkan dengan artikel-artikel yang kritis. Hersubno Point juga dimaksudkan untuk memberi perspektif. Memang harus kritis kalau memberi perspektif kan. Itu Refli Harun, Fadlizon yang bahkan orang partai tapi kasih poin kritis gitu. Jadi soal-soal semacam itu yang mesti dibaca secara lengkap oleh kekuasaan. Gitu. Saya kemarin menyitir pendapat dari pendiri Kompas, PK Ojong gitu, yang menyatakan bahwa tugas dari pers itu bukan menjilat penguasa, tetapi justru mengkritik orang yang sedang berkuasa. Ini kan sekaligus menurut saya ini juga saya coba membangkitkan kembali kesadaran dari teman-teman media gitu, yang dalam situasi saat ini juga banyak yang terlena, atau bukan terlena lah, karena terkooptasi oleh apakah kekuasaan atau kemudian kepentingan dari pemodal di media dan sebagainya. Ini harus kredo semacam ini harus kita ingatkan kembali, apalagi pada akhir tahun semacam ini. Ya, saya ingin juga terangkan itu bahwa tetap kita butuh pers yang betul-betul secara institusional mengucapkan kritik. Kan kritik sekarang dilakukan oleh individu kan. Saya tidur kasih kritik, Rizal Ramli, saya kasih kritik segala macam. Itu potensi untuk kena undang-undang ITE. Kalau pers yang ngomong kan ada urusan dengan kebebasan pers itu. Deliknya bisa delik pers. Jadi sebetulnya pers jangan juga memanfaatkan ini tokoh-tokoh vokal ini untuk dikutip-kutip. Pers sendiri yang mesti melakukan pikiran kritis. Jadi saya kira kita penting ingatkan teman-teman jurnalis supaya pers itu betul-betul jadi pikiran publik. Jangan jadikan pers itu all the president jurnalis gitu. Kan nggak boleh ya itu terjadi. Apalagi pers Indonesia dari awal adalah pers perjuangan. Pers yang menghendaki keadilan sosial, kemanusiaan adil beradab, dan segala macam itulah. Saya kira DNA itu yang nggak boleh hilang dari pegiat jurnalisme itu. Baik, Bung Rocky, ini renungan akhir tahun kita. Nanti kita cicil beberapa hal lain berkaitan dengan renungan akhir tahun ini, Bung Rocky. Oke. Selamat Natal buat teman-teman Nasrani. Terima kasih.